Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jamil Hasibuan dan dengan Dokter Mirza. Dokter Mirza. Kali ini pembahasan kita tentang asam urat. Nah, jadi asam urat itu dok, itu kenapa penyebabnya dok? Apa karena sering makan yang asam-asam atau sering makan bakso urat? Atau apa penyebabnya itu dok? Oh, Atau faktor genetik atau dari faktor makanan gitu dok? jadi sebenarnya asam urat itu dia, bukan secara medis ya, bukan nama suatu penyakit itu. Jadi asam urat itu merupakan hasil dari sisa metabolisme purin sebetulnya. Hmm. Nah, purin itu, bisa didapat dari, hewani, dari produk nabati juga. Contohnya pada daging merah itu Hmm. banyak, mengandung purin. Hmm. Terus itu pada nabati seperti kacang-kacangan itu juga Kacang-kacangan. banyak, contohnya, mau kacang tanah, emping salah Emping. satunya. Hmm. Itu banyak juga yang makanan mengandung purin. Nah, makanan itu yang nantinya ketika berlebihan dikonsumsi sama tubuh, akan meningkatkan produksi asam urat yang banyak gitu. Sehingga nanti Hmm. asam urat itulah, menyebabkan suatu penyakit bila mana, tidak terkontrol seperti itu. Kacang-kacangan Dok ya, emping yang enak-enak pula yang ininya Dok ya? Iya, sebenarnya hampir di setiap makanan kita sehari-hari itu banyak mengandung asam Asam urat, urat. tapi di beberapa bahan makanan ya seperti salah satu yang saya sebutkan tadi di awal, itu lebih banyak mengandung daripada bahan-bahan, makanan yang lain, banyak mengandung purinnya maksudnya, Untuk gitu. genetiknya itu juga Dok gitu? Sebenarnya sendiri untuk, asam urat ini tuh lebih banyak didapatkan karena, gaya hidup yang sebenarnya itu tidak Oh, sehat gaya hidup gitu Dok kan. ya? Heeh, banyak makan makanan fast food, daging olahan, Hmm. belum lagi juga, produk sehari-hari kita tuh banyak olahan kacang-kacangan, contoh seperti selai dan lain sebagainya gitu. Itu Hmm. salah satunya juga bisa meningkatkan asam urat ini di dalam tubuh. Kalau untuk penyebabnya itu yang sering terkena itu laki-laki atau perempuan atau gimana itu? Nah, sebetulnya, untuk baik laki-laki maupun perempuan itu hampir, sama berisikonya, apalagi kalau misalnya di usia dewasa gitu. Hmm. Tapi yang kalau ditanya asam urat, lebih seringnya laki-laki. Hmm. Kenapa? Karena, di usia subur pada perempuan itu ada namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen inilah masih bisa melindungi perempuan tersebut dari asam urat yang tinggi dalam tubuh nih. Tapi ketika masa menopause biasanya, estrogen kan cenderung turun, maka pada perempuan di usia lanjut gitu kan, sering mengalami masalah asam urat ini juga gitu. Hmm. Tapi sih sebetulnya sama aja sih Sama Bang aja gitu, baik juga. laki mau perempuan. Kalau dia makan yang nggak teratur ya sama-sama aja Hmm. semuanya kena asam urat. Pantas sih di masjid sholat Jumat gitu Dok kan, pantas bapak-bapak tuh sering kali lah musuk-musukin kakinya, rupanya laki-laki pun sering paling banyak Dok Iya ya? paling banyak gitu juga. Gara-gara makan-makan kacang-kacangan tadi nih Dok ya? Iya di luaran. Cuman itu pula yang enak tadi itu. Gitu. Tadi Dok, tanda-tanda terkena asam urat tuh kayak mana? Apa tanda-tandanya itu Dok? Nah, yang menarik, sebetulnya dari perjalanan, klinis dari asam urat itu bisa aja nggak ada tanda-tandanya. Mmm. Jadi ya normal-normal aja, tidak ada radang sendi Mmm. gitu kan, atau berat di kaki ataupun di lutut. Tapi waktu dicek asam uratnya tinggi. Mhm. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya asam uratnya sudah, berlanjut, akan menimbulkan gejala klinis yang tampak dan bisa dirasakan. Salah satunya pada sendi, kaki lebih sering, Mmm. ataupun lutut ada bengkak, yalah nyeri merah bengkak pada persendian, ditambah itu juga biasanya, eee, sakitnya sering muncul pada malam hari atau pada saat bangun di pagi hari, itu lebih cenderung sakitnya, sulit Oh. bergerak juga, gitu. Kadang ada juga naik kereta deh Dok, bapak-bapak lah cerita, kebas tangannya tuh Dok. Itu apakah asam urat apa? Nah, sebetulnya untuk mengetahui asam urat kita tinggi atau tidak adalah memang harus dilakukan pemeriksaan cek asam urat, dari darah gitu kan Mmm. diambil. Nanti bisa diketahui pada laki-laki dan perempuan kan rentang asam urat yang normal kan, berbeda.
Nah, jadi belum bisa dipastikan juga Bang, kalau misalnya sering kebas kesemutan itu Heeh. karena akibat asam urat Oh, gitu. berarti dicek dulu dok ya, Iya, biar tahu harus kita. dicek dulu. Jadi dok, kalau asam uratnya tinggi itu kita harus gimana itu dok? Yang pertama, kalau misalnya ada tanda-tanda gejala yang saya sebutkan di awal itu, kita harus periksakan diri Hmm. ke fasilitas kesehatan, entah itu ke klinik terdekat, puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, yang kedua, kalau misalnya memang terbukti hasil asam uratnya itu tinggi di dalam darah, maka sebenarnya harus diberikan obat. Tapi di samping itu, selain obat, kita harus diet juga, Bang. Iya, Diet ya. makanan yang rendah purin tadi, Purin. seperti itu. Jadi ya dibarengi juga dengan perubahan gaya hidup Iya. ke arah yang lebih sehat. Dokter, jadi asam urat ini bisa bikin orang meninggal nggak dok? Oh, sejauh ini dari pengalaman saya sih Hmm. belum ada sampai yang gara-gara asam urat tinggi bikin orang jadi meninggal gitu ya Bang ya. Tapi dari perjalanan asam urat ini Bang, itu kan memang dia tuh harus dibuang kan Bang, asam Iya. urat dari eh, air kecil kita gitu Hmm. kan, yang difilter di ginjal. Kalau misalnya itu menumpuk di dalam tubuh kita akan mempengaruhi juga Hmm. kerja ginjalnya, bisa terbentuk batu ginjal. Nah, Hmm. dari adanya komplikasi batu tersebut nanti bisa menimbulkan penyakit lain gitu. Hmm. Jadi sebetulnya asam urat ini seperti pupuk lah gitu, Bang. Kalau misalnya kita tanam terus di dalam tubuh kita, ya ujung-ujungnya bisa berkomplikasi ke penyakit yang serius, seperti itu. Jadi dok, tips agar terhindar dari asam urat itu apa dok? Tipsnya itu adalah jaga mulut sih. Jaga mulut. Jaga mulut itu ya kita udah tahu pantangan gitu kan, kacang-kacangan, termasuk sayur hijau yang banyak juga bisa memicu asam urat. Jadi ya makan sayur secukupnya gitu ya, tidak Ya. berlebihan. Begitu juga dengan daging dan juga kacang-kacangan seperti itu. Nah, di luar itu juga ya harus memang cek kesehatan rutin ke eee, fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi dok, sebetulnya asam urat itu penting nggak di tubuh kita itu dok? Nah, penting gitu. Hmm. Jadi asam urat itu merupakan salah satu sumber dari tubuh kita untuk menangkal radikal bebas dari luar. Jadi itu penting, Bang. Penting dok ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya terlalu berlebihan di dalam tubuh dan menumpuk, ya kan. Nah, itu yang menimbulkan masalah. Jadi asam urat itu ketika dia berlebihan, dia itu akan menumpuk memang di celah-celah sendi gitu. Nah, nanti di situ dia akan dimakan oleh sel imunitas kita namanya makrofag. Nah, asam urat yang dia itu berada di sendi bentuknya itu seperti kristal-kristal. Kesel, dok. Jadi ketika dia dimakan oleh sel imun imun kita, nanti sel imun kita itu akan pecah gitu. Sehingga pecahnya dari kristal si asam urat ini akan menarik dari sel-sel radang. Jadi begitu terus siklusnya sehingga terbentuklah tadi adanya benjolan yang merah dan membengkak. Kalau istilah medisnya kami bilang topus, dia benjol di kaki yang bintik-bintik besar seperti ada itu. juga. Ada kan kelihatannya Bang, pernah Iya, lihat pernah. gitu. Kayak gitu. Jadi gini dok, dulu kan orang bilangnya kan penyakit rematik. Jadi perbedaan rematik sama asam urat itu apa dok? Iya, benar. Orang awam, bukan dari zaman dulu sih, sekarang pun masih menganggap banyak itu penyakit rematik. Jadi Iya. memang penyakit rematik itu, kalau yang saya tangkapnya dari bahasa orang awam adalah apapun itu yang buat sendi-sendi jadi sakit. Nah, itu. Tapi sebetulnya di dalam dunia medis, penyakit rematik itu bisa diakibatkan karena ada non autoimun sama yang autoimun. Asam urat ini itu termasuk ke penyakit yang non autoimun. Jadi bukan karena penyakit autoimun. Nama sakitnya sebetulnya bukan asam urat loh, Bang. Iya, Nama penyakitnya adalah gout arthritis, penyakit gout. Good. Iya. Kalau misalnya penyakit rematik karena autoimun itu namanya rheumatoid arthritis. Jadi itu beda. Beda berarti. Klinisnya juga beda tuh Bang, yang gout sama rheumatoid gitu. Tapi orang awamnya semua bilangnya itu semua penyakit rematik gitu. Rematik, asam urat sama katanya. Iya. Oh, jadi gitu dok. Jadi ya? beda Iya. Bang, beda.
Jadi beda ya. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Terima kasih dokter sudah menjelaskan tentang asam urat tadi nih ya kan. Udah tadi penyebabnya, pantangannya apa, jangan makan ini, harus hidup sehat tadi kan. Ya, begitulah teman-teman tips dari Mirza. Dokter Mirza yang sudah menjelaskan tentang asam urat tadi. Oke kawan-kawan, nanti saya akan kembali lagi dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.